MKMD, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan akan berakhir sampai dengan tanggal 3 Juli yang akan datang. Lagi waktu, lagi 1 bulan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka supaya aksi perubahan ini di tingkat kantor bukan hanya dirasakan di kantor atau dilakukan di kantor, tapi juga pada madrasah negeri. Kita tahu bahwa kita sering mengalami kewalahan untuk mendokumentasikan atau menemukan kembali dokumen-dokumen keuangan untuk waktu-waktu yang sudah lalu, bahkan kurang dari lima tahun pun kita sudah sulit menemukan dokumennya. Karena itu, aksi perubahan saya ini yang berjudul Implementasi e-arsip dalam pengelolaan arsip keuangan negara pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, tujuannya adalah dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Masalah yang terjadi di lapangan itu antara lain kesulitan untuk menemukan kembali dokumen-dokumen keuangan yang sangat penting. Yang kedua, eh, hilangnya dokumen-dokumen keuangan yang kita butuhkan. Yang ketiga, sempitnya ruang penyimpanan kearsipan, sementara dokumen akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Karena itulah, maka dibutuhkan satu strategi, satu pembaharuan yang membantu kita untuk memudahkan penemuan kembali dokumen-dokumen tersebut lewat rancangan aksi perubahan yang akan saya laksanakan ini. Baik, ini mungkin teman-teman sudah lihat ya, ini materinya. Belum muncul Bapak. Belum muncul Bapak Kakang. Belum. Oh, teknologi ini para mana satu. Ya. Sudah ya? Belum. Belum muncul. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah muncul? Sudah? Ini sudah itu? Belum muncul, Pais. Belum muncul, kelihatan. Pais. Oh, sudah. Sudah. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah Ibu Febi? Sudah Bapak. Sudah. Sudah Bapak Kakang. Sudah Bapak. Baik, rancangan materi ya, teman-teman. Sudah. Jadi yang menjadi latar belakang tadi kita sudah tahu semua bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai ini juga termasuk madrasah-madrasah pengelola APBN, itu adalah satuan entitas dan pengelola APBN di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada 4 tugas utama atau kegiatan utama dalam pengelolaan APBN ini. Yang pertama itu perencanaan APBN, keuangan, lalu pelaksanaan keuangan, lalu pengawasan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dari keempat kegiatan utama ini, di tahap tahap perencanaan dan pelaksanaannya
itu kita melaksanakan dengan mudah. Tapi kita kewalahan dalam upaya mempertanggungjawabkannya. Nah, dokumen-dokumennya mungkin kita sudah buat, tapi kita tidak arsipkan dengan baik. Karena itu akan mengalami kesulitan. Sebaik apapun pelaksanaan anggaran, kalau tidak berujung pada pengelolaan administrasi keuangannya dengan baik, itu tetap menjadi pertemuan kita, menjadi temuan. Karena itulah di kantor kita saat ini dan juga di madrasah masih mengelola arsip keuangan itu secara konvensional. Artinya fisik dokumen pengeluaran keuangan kita itu ditata dan dimasukkan dalam ruang ruang penyimpanan fisik. Lalu resiko kelola arsip secara konvensional ini, seperti yang saya sampaikan tadi, itu memerlukan ruang penyimpanan yang cukup luas, karena arsip akan selalu bertambah. Arsip bertambah, ruangnya tidak bertambah. Sementara sejak awal juga ruang penyimpanannya memang sangat sangat kecil. Yang kedua, mudah mengalami kerusakan dan kehilangan dokumen. Yang ketiga, pencarian kembali dokumen memerlukan waktu yang lama. Yang keempat, pendistribusian dokumen antar unit kerja atau antar organisasi, antar pegawai menjadi kurang efektif. Itu kurang efektifnya karena kalau satu unit membutuhkan arsip, akan membongkar kembali arsip dari ruang arsip, lalu menggotongnya ke ruangan masing-masing. Resikonya bisa pada saat pengembaliannya itu dilupakan atau dikembalikan tapi ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan penempatan sebelumnya. Hal seperti ini akan berakibat fatal apabila akan dilakukan audit pengelolaan keuangan negara oleh auditor negara seperti BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, atau aparat penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian atau KPK. Dan saya rasa teman-teman di madrasah masih ada dalam memori tentang bagaimana kita diintimidasi atau terancam oleh aparat penegak hukum ini, dan kita kewalahan untuk menemukan dokumen-dokumen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada tahun-tahun yang sudah lewat. Untuk itu maka diperlukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu yang pertama, pengelolaan arsip secara elektronik atau digitalisasi arsip merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Jadi solusi yang kita lakukan ialah digitalisasi arsip atau alih media arsip. Digitalisasi arsip ini tidak membutuhkan tempat penyimpanan fisik karena semua file dokumen keuangan akan disimpan secara elektronik dalam komputer dan juga dalam media komputasi cloud berupa Google Drive yang bisa diakses secara internet. Jadi arsip itu nanti, arsip digital ini ada dalam dua bentuk, yaitu arsip digital yang disimpan dalam komputer yang tidak terkonek dengan internet. Yang kedua, arsip digital yang terkonek dengan internet yang disimpan dalam Google Drive. Inilah dasar utama dipilihnya topik aksi perubahan ini, yaitu implementasi e-arsip dalam pengelolaan arsip keuangan negara pada kantor Kemenak Kabupaten Manggarai. Lalu menyangkut proses alih media arsip ini, itu ada 8 langkah. Langkah pertama itu mengidentifikasi dan memilih arsip yang dialih mediakan. Jadi kita sudah menentukan arsip keuangan yang akan dialih mediakan. Itu start dari POK DIPA, DIPA revisi, dokumen-dokumen pengelolaan keuangan, SPP, SPM, SPM yang dilampiri dengan dokumen pertanggungjawaban keuangan, akuntansi semua. Lalu perjalanan dinas,
Lalu pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan barang dan jasa kita akan mendigitalisasi ringkasan kontrak saja, ringkasan kontrak. Lalu kemudian kita juga akan mendigitalisasi juknis pelaksanaan anggaran, misalnya juknis BOS atau juknis bantuan. Lalu langkah yang kedua itu meminjam dan membersihkan fisik arsip. Artinya kita membongkar, mengambil arsip dari ruang arsip fisik. Lalu kemudian kita bersihkan. Karena ada kemungkinan arsip yang kita sudah simpan di ruang arsip itu sudah berdebu atau sudah mulai kabur, kita bersihkan sehingga pada saat melakukan alih media atau scanning, warna aslinya akan muncul di sana. Yang ketiga, melakukan alih media. Alih media berupa scanning tadi. Scanning, setelah scanning disimpan di komputer. Setelah disimpan di komputer, disimpan di Google Drive. Setelah itu langkah keempat, mengembalikan arsip yang telah dialih mediakan. Jadi setelah alih media, setelah scanning tadi, arsip semula kita kembalikan ke tempat semula. Yang kelima, membuat daftar arsip dan berita acara alih media. Ini yang kelima. Sementara poin yang ke-6, 7, dan 8 itu tidak ada pada kita kewenangannya, itu ada pada Dinas Kearsipan Daerah dan juga eh, pada lembaga ANRI. Dan untuk kita di Kabupaten Manggarai, itu kita bisa minta bantuan dari Dinas Kearsipan Daerah. Nah, tapi untuk kepentingan jangka pendek dari aksi perubahan ini, kita sampai pada poin 5 dulu. Tapi ke depannya di jangka panjang, mungkin nanti kita menjangkau juga poin 6, 7, dan 8. Lalu tujuan aksi perubahan ini, yang pertama untuk jangka pendeknya, terselenggaranya uji coba digitalisasi arsip dalam pengelolaan arsip keuangan negara. Ini nanti saya akan lampirkan dia punya hasil-hasil sampai saat ini. Yang kedua, terwujudnya implementasi e-arsip dalam pengelolaan arsip keuangan negara. Untuk jangka menengah. Jangka menengah ini terhitung nanti arsip-arsip dari bulan Januari sampai Desember. Sedangkan jangka panjangnya terwujudnya implementasi e-arsip dalam pengelolaan arsip keuangan negara secara berkelanjutan serta pengembangan e-arsip dalam pengelolaan arsip lainnya seperti arsip kepegawaian. Dalam jangka panjang nanti yang didigitalisasi itu bukan hanya arsip keuangan tapi juga arsip kepegawaian. Misalnya SK pengangkatan pertama, SK PNS, SK pangkat, SK pangkat akhir dan seterusnya, SK kenaikan gaji berkala, SK mudasi kita akan digitalisasi dan disimpan dalam komputer dan kemudian kita simpan di Google Drive. Sehingga kalau misalnya ada promosi atau mutasi kita tidak perlu meminta dokumen para teman-teman di madrasah, tapi sudah ada dokumen atau datanya pada kita yang tersimpan dalam Google Drive. Lalu manfaatnya seperti yang saya tayang ini. Saya baca beberapa bagian saya di sini. Yang ke yaitu mempersiapkan sumber daya manusia kantor Pemda Kabupaten Manggarai yang profesional dalam pengelolaan arsip keuangan negara. Yang kedua, menyiapkan institusi yang modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang dapat memudahkan pelayanan kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, memudahkan dan memperlancar kolaborasi antar rekan kerja dan antar unit. Yang berikut, mempercepat penyiapan bahan dokumen keuangan jika diaudit. Tahun lalu kita didatangi oleh BPK RI mau audit tanah gua Kecamatan Ruteng. Tanah ini sampai sekarang ini padahal pengadaannya sudah 10 tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada gedungnya. Dicurigai jangan sampai tanah ini tanah fiktif. Akhirnya mereka cari. Mereka audit faktual ke lapangan. Sementara kita tidak dokumen-dokumennya kita tidak tersimpan baik. Akhirnya setelah diusahakan kita cari dokumennya, 5 hari kemudian baru kita temukan dia punya POK DIPA-nya dengan selip pembayaran sebesar 100 sekian juta.
Hal-hal semacam ini, andaikan dokumen kita tidak temukan, itu menjadi repot juga. Nah, atau juga pernah terjadi misalnya di MAN, cari dokumen ini pengadaan pembangunan ruang kelas baru yang di MAN 1. Cari dokumen pengadaan yang setengah mati sampai berminggu-minggu. Lalu tujuan yang lainnya, manfaat yang lainnya untuk pihak eksternal itu mempermudah stakeholders mengenal salah satu program prioritas berdampak Kementerian Agama yang diimplementasikan di kantor Menak Kabupaten Manggarai. Yang kedua, mempermudah lembaga pemerintahan lain atau pihak yang berkepentingan mendapatkan pelayanan dan informasi terkait keuangan dan BMN pada kantor Menak Kabupaten Manggarai. Kalau misalnya Inspektorat Jenderal ada minta data atau ditjen-ditjen terkait, ditjen Pendis, atau Sekjen, atau Dimas Katulik kalau minta data, kita itu gampang memenuhinya karena kita punya dokumen sudah tersimpan dengan baik secara digital. Kalau kita simpan secara fisik itu setengah mati untuk menemukannya kembali. Lalu teman-teman, hal-hal yang kita sudah buat selama ini sampai sejauh ini, kita sudah menyiapkan SOP penataan arsip ini, juga termasuk SOP digitalisasi arsip fisik, dan juga SOP arsip digital yang dia dimediakan disimpan di Google Drive. Dan semua sudah siap dia punya SOP-nya, nanti saya tayang. Lalu digitalisasi arsip ini, dari 8 fungsi kepala kantor, digitalisasi arsip ini ada koneksitasnya dengan 2 fungsi kepala kantor, yaitu fungsi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi informasi, yang kedua pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program. Nah, 2 fungsi ini dia ada koneksitasnya dengan upaya digitalisasi arsip yang sementara berjalan ini. Dan juga ada koneksitasnya dengan salah satu program prioritas Menteri Agama, yaitu poin ke-8, yaitu digitalisasi arsip. Baik teman-teman, di sini saya mau tayang sedikit ini. Sepanjang tahun 2024 yang lalu, nilai kinerja pengelolaan anggaran di kantor kita ini sangat baik ini. Dari 6 DIPA yang ada di kantor ini, di triwulan 1 yang mencapai 100 itu ada 5 DIPA. Sementara di Mas Katolik juga di hampir 100, 99,61. Di triwulan 2 yang mencapai 100 itu ada Sekjen, ada Pendis, ada PHU. Di triwulan 3 ada Sekjen, ada Pendis, ada PHU. Di triwulan 4 Sekjen menurun itu karena RPD pembayaran eh, TPG untuk P3K itu baru direncanakan kemudian karena waktu itu stok uang yang tidak ada. Sementara Pendis sampai akhir dia 100 dan PHU sampai 100. Ini gambaran pengelolaan keuangan kita sangat baik. Tapi dengan pengelolaan keuangan yang baik ini tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak masuk penjara misalnya, atau tidak menjadi jaminan bahwa nanti ada temuan-temuan. Kalau pengadministrasi keuangannya kurang baik, sekalipun kita punya kinerja sudah sangat baik, ya kita juga akan terjebak. Nah, terjebak. Lalu saya buat analisis seperti ini dari segi urgensi, keseriusan, dan juga pertumbuhan masalahnya. Nah, di lingkungan kantor kita ini ada 3 masalah utama ini yang menonjol, yaitu masih rendah disiplin pegawai, belum optimalnya pengelolaan arsip keuangan negara, belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan haji. Setelah saya menghitung tingkat urgensi
dan kemendesakannya dan juga pertumbuhan masalah. Kalau disiplin pegawai nilai akhirnya dia 13, sementara peluang arsip keuangan negara ini 14, lalu pelayanan haji ini ada 11. Karena itu, masalah prioritas yang mendesak yang perlu ditingkatkan kinerjanya saat ini adalah belum optimalnya peluang arsip keuangan negara. Ini hasil analisis untuk menentukan bahwa memang digitalisasi arsip ini itu sangat mendesak dan diutamakan saat ini. Lalu kemudian eh, saya melihat sedikit dia punya saya bisa lihat ya, belum ya? Baik, ini proses bisnis atau langkah-langkah untuk digitalisasi arsip ini. Yang pertama nanti menyiapkan sarana ahli media arsip dan saya berharap di madrasah-madrasah sudah ada mesin scanner ini untuk ini. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilih arsip yang akan dialih mediakan. Yang ketiga, memeriksa kelengkapan berkas dan membersihkannya seperti yang disampaikan tadi. Yang berikut, yang keempat, membuat daftar arsip ahli media. Yang terakhir itu membuat berita acara arsip ahli media. Ini dia punya proses apa namanya standar prosedur atau proses bisnisnya seperti ini. Nah ini, nah ini tadi. Yang keempat, melakukan scan pada berkas. Lima, mengembalikan berkas yang telah dialih mediakan. Keenam, menentukan kodifikasi klasifikasi arsip digital. Yang ketujuh, menata arsip dalam folder komputer. Yang kedelapan, membuat daftar. Nah, ya. Sudah lihat kan? Yang di bawah. Belum. Belum. Masih yang di bawah. Daftar arsip ahli media. Sudah lihat? Belum. Itu masih buka yang Word yang Ya baik teman-teman. Ini model punya format untuk ahli media ini. Untuk ke arsip ahli media yang dilakukan pada bulan April ini seperti yang terlihat ini. Untuk sekjennya ini itu sudah disimpan di Google Drive ini. Sekjennya ada untuk bulan April ini ada 69 dokumen.
yang sudah didigitalisasi, di scanning, disimpan di komputer dan juga di Google Drive. Kemudian untuk ke bimbingan masyarakat Islam, seluruhnya ada 13 dokumen. Ini. Sedangkan untuk Pendis sampai bulan April itu ada 10 dokumen. Yang Bimas Kristen ada 11 dokumen. Lalu bimbingan masyarakat Katolik seluruhnya ada 12 dokumen. Dan PHU ada 6 dokumen. Dan dokumen-dokumen keuangan yang dihasilkan pada bulan April dan Mei ini semuanya sudah digitalisasi. Sedangkan saat ini sekarang masih berlangsung untuk digitalisasi dokumen keuangan dihasilkan pada bulan Juni. Dan saya berharap teman-teman di madrasah juga mulai mendigitalisasi dokumen-dokumen keuangan itu. Ringkasan-ringkasan kontrak untuk pengadaan barang dan jasa, untuk pembangunan gedung dan juga pengadaan lainnya itu harus simpan secara baik supaya bisa ditemukan kembali dengan mudah kalau misalnya dilakukan audit oleh lembaga mana saja. Saya minta untuk MAN 1, MAN 2 supaya mulai sudah ini. Teman-teman operator supaya hati-hati untuk pengajuan anggaran, SPM GUP, SPM TUP nihil itu wajib ada dokumennya. Karena nanti yang didigitalisasi itu adalah SPP, SPM-nya dan juga dokumen fisiknya. Semua akuntansi-akuntansi pertanggungjawaban itu harus didigitalisasi. Karena itu tidak pernah boleh melakukan pengajuan terbitkan SPP dan SPM kalau dokumennya belum lengkap. Karena setiap dokumen itu dihasilkan langsung didigitalisasi, langsung di-scan dan disimpan. Saya minta kepala tata usaha di MTS, meskipun mau menjelang pensiun, coba mulai sudah ini. Mulai, ya selamat pagi Pak Tajudin, coba mulai. Supaya nanti kalau orang cerita, misalnya kalau sudah ada di MTS digitalisasi, ini dimulai para saman KTU yang sudah pensiun. Begitu. Nah, gitu. Saya juga minta Diman, Pak Hidayat, dan teman-teman Pak Gun, saya minta mulai. Sebelum Pak Gun menjadi kepala urusan tata usaha itu, harus sudah ada tanda-tandanya kepala tata usaha itu sekarang ini. Dan saya minta kepala madrasah dukung penuh itu. Juga di Man 2. Man 2 meskipun pelaksananya hanya ada bendahara, tapi kita punya SDM guru yang bisa digunakan di sana. Tolong digitalisasi juga tentang ini. Kalau kita mendigitalisasi semua dokumen keuangan, kita akan merasa bahwa, wih, ternyata pencairan anggaran kita selama ini memang tidak memenuhi prosedur misalnya. Mau digitalisasi SPP, SPM ya sementara dia punya kutansi-kutansi pertanggungjawaban tidak ada, nah itu berarti PP SPM jangan paksa mengajukan anggaran itu. Baik teman-teman, ini saja satu dua hal yang sampaikan pada saat ini berkenaan dengan implementasi e-arsip dalam pengelolaan arsip keuangan negara di lingkungan kantor kita, baik dari kantor ini sampai madrasah-madrasah di lapangan. Saya minta kita membangun niat baik untuk ini dalam rangka kemudahan untuk melihara arsip keuangan kita pada madrasah masing-masing. Eh, dari saya mungkin begitu saja dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Saya serahkan kembali ke PLT Kasubag TU. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang sudah memberikan arahan dan juga penjelasan kepada kita terkait dengan pembahasan atau kegiatan kita pada hari ini yakni tentang
digitalisasi arsip keuangan negara pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, termasuk di dalamnya pada madrasah-madrasah negeri yang ada. Seperti yang tadi ditekankan oleh Pak Kakan bahwa kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Jadi semua dokumen-dokumen keuangan yang kita hasilkan, kita scan dan kita simpan. Jadi itu adalah permulaan untuk kita melakukan digitalisasi arsip. Dan tentu ini akan ada ketertiban dalam kita melakukan pertanggungjawaban keuangan kita dan juga tentu ada kemudahan-kemudahan yang kita dapat ketika kita menerapkan ini. Baik, seperti yang tadi Pak Kakan sampaikan, pada Bapak Ibu semua, Bapak Camat, Pak KTU, dan teman-teman yang lain, kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama, waktu kami berikan. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Selamat teman-teman. pagi. Dari Pak Kepala Iya, Mindua Bapak. mungkin. Oh, Iya, Bapak. Saya ada sedikit pertanyaan. Ya, ya. Terima kasih, Bapak. Saya kira hal ini sungguh luar biasa, sangat inovatif untuk peningkatan kualitas dan kinerja serta performa dari pelayanan kantor kita maupun administrasi, khususnya di keuangan. Mungkin saya tidak bisa membaca keseluruhan dari resume atau hasil pemaparan yang Bapak Kepala sampaikan. Mungkin sudah ada, tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti saya tanya. Pertama adalah mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit kaitan dengan kira-kira apa kelebihan, dan kalau kelebihan tadi Bapak sudah sampaikan. Kira-kira kekurangannya apa, ada sisi kelemahannya, sehingga nanti kemudian ada tindakan preventif dari sebuah platform ini, ya. Karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang lebih hebat dari kita yang bisa merusak platform itu dengan cara menghacker atau apapun namanya, sehingga bisa saja dokumen-dokumen yang tadinya sudah rapi secara digital, kemudian dengan mudah mereka bisa merusak, ya, karena mereka lebih canggih, hacker-hacker itu. Kira-kira apa tindakan antisipatif yang mungkin Bapak sudah pikirkan sehingga bisa di-sharing, kemudian juga kami nanti di lapangan bisa mengaplikasikan itu. Mungkin itu saja dulu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sanusi, Kepala Mindua Manggarai, atas pertanyaannya tadi, bahwa keunggulan-keunggulan tadi sudah ditayangkan, tapi resiko-resiko yang mungkin terjadi dari pengelolaan arsip digital ini mungkin perlu dijelaskan. Nanti selanjutnya saya akan kasih ke Pak Fian, tapi saya jawab dulu dari saya. Yang pertama, resiko keuangan dulu. Kalau arsip itu disimpan di komputer atau di lokal simpanan lokal yang tidak terkoneksi dengan jaringan, memang kita membutuhkan satu komputer yang ruang penyimpanannya sampai 2 terabyte. 2 terabyte. 2 terabyte itu bisa menyimpan dokumen keuangan. Kalau di tingkat madrasah juga sampai 15 tahun pun masih bisa. Karena dokumen mungkin tidak terlalu banyak. Kalau di kantor ini 2 terabyte itu bisa menyimpan dokumen mungkin sampai 5 tahun bisa. Sampai 5 tahun. Karena penyimpanan di Google Drive ini memang dia berbayar, Pak. Berbayar. Kalau kita berlangganan eh, dengan ada link Asus ke apa namanya, itu dia penggunaan sampai 100 GB itu masih tak berbayar. Tapi kalau tidak ada langganan itu, maka sampai 15 GB saja. Lebih dari gigabyte
lebih dari 15 GB itu sudah berbayar. Itu berarti punya dampak pada anggaran. Itu pertama, Pak Sanusi. Jadi dia berdampak pada anggaran dia. Tapi kalau penyimpanan di komputer Iya ya Bapak, tadi, siap. Siap. Begitu itu maksud. pada anggaran hanya mungkin menyiapkan satu komputer dengan spek tinggi dan ruang penyimpanan yang besar. Kalau dialih mediakan ke Google Drive, maka harus menyiapkan anggaran untuk jangka panjangnya. Kalau jangka pendek sampai 1-2 tahun mungkin tidak. Yang kedua, menyangkut risiko bahwa kita menyimpan di Google Drive atau di komputasi cloud. Kita misalnya punya keterbatasan kemampuan. sementara para pengguna internet ini dari seluruh negara dengan kemampuan atau keahlian yang luar biasa yang melebihi kita. Bagaimana bisa mengantisipasi risiko seperti ini? Yang pertama, kalaupun nanti misalnya yang disimpan di ruang di Google Drive akan dihacker, kita masih punya arsip dokumen digital itu pada komputer yang tidak terkoneksi dengan internet. Yang kedua, yang disimpan di Google Drive ini atau yang terkoneksi dengan jaringan itu kita menyiapkan eh, satu kode rahasia, yang hanya diketahui oleh operator. Tidak semua guru pegawai di kantor atau di madrasah mengetahuinya. Dan itu kode rahasia itu selalu diupdate, selalu diupdate. Lalu selanjutnya saya serahkan ke Pak Fian. Pak Fian, ini menjawab pertanyaan tadi. Eh, bagaimana bagaimana antisipasi terhadap kemungkinan Ada gangguan buat terhadap dokumen 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 digital kita yang disimpan di Drive. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bapak Kakan. Bapak Ibu, mengenai keamanan data atau dokumen yang kita simpan di Google Drive itu ada berapa tingkatan keamanan. Yang pertama, cara kerja dari Google Drive ini sendiri, Bapak Ibu, kita bisa bikin email, itu diakses pakai email yang nanti kita buat, yang hanya diketahui oleh kita sendiri. Misalnya untuk sekarang yang kami buat ini ada email khusus untuk kantor Kemenak. Jadi email itu yang menghubungkan Google Drive yang Kemenak pakai. Suaranya kurang Jadi, jelas, Pak. Mungkin keamanan suaranya. tingkat pertama adalah email ini hanya kami yang tahu. Email ini tidak dibagikan ke sembarang orang, jadi itu bisa dianggap dengan sebagai keamanan tingkat pertama. Nah, terus keamanan tingkat kedua di Google Drive itu Bapak Ibu sudah dibatasi dengan yang namanya hak akses. Jadi kami juga bisa mengatur hak akses kepada siapa saja. File-file di dalam Google Drive itu bisa kami bagi. Jadi nanti kami atur hak aksesnya itu terbatas, tidak terbuka untuk semua orang. Nah, untuk keamanan tingkat lanjutnya nanti Bapak Ibu, itu bisa kedepannya kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi tambahan untuk mengunci data-data kita biar lebih aman. Jadi untuk yang ketiga ini itu bisa kita dalami dalam proses waktu ke depan. Tapi untuk yang sekarang, jika kita menjaga kita punya email dengan baik, jadi itu bisa aman. Kita tidak share ke semua orang, bagi ke semua orang alamat email kita itu. Dan juga kita batasi hak aksesnya. Jadi akses itu tidak sembarang orang bisa, misalnya orang dari luar atau orang dari sekolah lain bisa akses dokumen yang kita sudah taruh di Google Drive. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya juga masih
terus mendalami bagaimana nanti kira-kira untuk pengamanan lanjutannya. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Kakan. Baik. Baik Pak Sanusi, saya tadi sudah menjawab pertanyaan, ditambah dengan jawaban dari Pak Fian tadi. Apakah Siap, Bapak. Siap. jawaban dari saya dan Pak Fian ini bisa diterima oleh Pak Sanusi atau mungkin masih ada hal-hal lain lagi? Siap, Bapak. Siap. Siap. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kakan yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Mindua Manggarai. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Bapak Camat Mandua Manggarai sebelum ke Pak Kepala MTSN. Bapak Masrum, kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Manggarai, yang saya hormati Ibu PLT Subakti Kabupaten Kemenak Kabupaten Manggarai, Bapak Ibu Kepala Madrasah, KTU, operator yang juga saya hormati. Mungkin dari saya untuk menyampaikan, mungkin ini juga hanya sekedar masukan untuk kita, karena tadi pada pembahasan yang terakhir Bapak Kakan sudah menyampaikan bahwa untuk bulan April dengan Mei itu di kantor itu sudah melaksanakan apa yang menjadi proyek perubahan dari Bapak Kakan ini. Oleh karena itu, mungkin dari saya, kalau misalnya kita di madrasah, apa yang disampaikan oleh Bapak Kakan tadi, mungkin sudah pernah kita lakukan. Mungkin saya kasih salah satu contohnya adalah kita mencoba untuk melaksanakan atau em, salah satu aplikasi yang ada di madrasah itu adalah Erkam. Nah, Erkam ini itu yang kita lakukan adalah menginput seluruh dokumen, baik itu pendapatan maupun pengeluaran di dalam satu aplikasi itu, kemudian itu akan tersimpan rapi, nah, tersimpan rapi dan kapanpun kita bisa buka ketika tahun itu sudah berjalan dalam waktunya. Hanya saja untuk menyamakan persepsi kita ini atau keseragaman tentang digitalisasi arsip keuangan negara ini, ya mungkin kita butuh em, satu kesamaan. Artinya antara kantor dengan madrasah, mungkin apa yang sudah dilakukan oleh kantor tadi, itu mungkin bisa disampaikan kepada madrasah dan mungkin itu dalam bentuk pendampingan ataukah semacam bimbingan atau sosialisasi kepada madrasah sehingga kita dapat satu persepsi untuk menyamakan bahwa apa yang dikerjakan oleh kantor itu sama dengan apa yang dikerjakan oleh madrasah. Karena ya khususnya untuk di madrasah ya mungkin mohon maaf untuk kami di Mandua, kalau dari arsip ketatausahaan itu mungkin selama ini kami sudah laksanakan yang namanya Sri Kandi. Kemudian yang kedua untuk di BOS itu kita sudah laksanakan yang namakan Erkam. Hanya itu berjalan sendiri-sendiri. Jangan sampai apa yang kami laksanakan di madrasah tidak sama dengan yang dilaksanakan di kantor, sehingga mungkin tindak lanjut dari kegiatan hari ini ke depannya ada semacam sosialisasi atau semacam pendampingan ke madrasah-madrasah untuk kita bisa em, menerapkan apa yang sudah menjadi proyek perubahan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kakan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena jujur kami di madrasah ini yang menjadi pelaksana keuangan itu bukan pada disiplin ilmunya. Artinya teman-teman yang melaksanakan pengelola keuangan itu dia harus berbagi dengan pekerjaan atau tugas pokoknya untuk mengajar sehingga ada keterbatasan waktu dan ilmu yang dimiliki oleh teman-teman sehingga kita butuh pendampingan atau sosialisasi dari teman-teman yang punya keahlian dalam bidang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kamat Mandua Manggarai, Bapak Kakan. Tadi yang ditanyakan ingin disampaikan oleh beliau, apakah penting bagi madrasah untuk mendapatkan pendampingan ataupun sosialisasi terkait dengan kegiatan digitalisasi arsip. Dan ini juga Bapak sejalan dengan ada kolom pertanyaan di chat oleh Pak Sahrul, yakni beliau juga menanyakan bahwa digitalisasi arsip ini sangat penting. Nah, ini kalau dari madrasah dari dalam hal ini MTSN, apakah mereka bisa melakukan studi banding soal digitalisasi arsip ini ke kantor Kemenak Manggarai di Ruteng. Jadi kalau dari Pak Kamat tadi butuh sosialisasi atau pendampingan teman-teman di lapangan. Kalau dari Pak Sarul, apakah bisa teman-teman dari lapangan yang melakukan studi banding ke kantor? Mungkin Bapak bisa sekalian dijawab untuk dua pertanyaan ini, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu PB. Terima kasih Pak Kepala Mandua Manggarai yang sudah menyampaikan tadi pikiran tadi. Dan juga Pak Sarul yang menyampaikan pertanyaannya di chat ini. Yang pertama dari Pak Kepala Mandua Manggarai, eh, memang dokumen-dokumen pertanggungjawaban kita sudah input di aplikasi yang sudah ada itu. Eh, Hanya barangkali dokumen-dokumen yang diinput di sana mungkin tidak sedetail dokumen keuangan yang ada. Jadi kita tetap menginputnya atau mendigitalisasikan semua dokumen-dokumen yang ada untuk disimpan di komputer kita masing-masing untuk memudahkan kita. Karena untuk menemukan kembali nanti yang kita input itu agak setengah mati untuk dicari. Lalu soal pendampingan, eh, untuk saat ini bisa saja langsung datang ke kantor. Teman-teman yang ada di kantor siap mendampingi. Ibu Nia, Pak Fian, Pak Ando akan siap membantu. Dan nanti juga teman-teman juga bisa akan turun ke madrasah-madrasah untuk mendampingi. Terkait pertanyaan juga dari Pak Sarul tadi, melakukan studi banding, saya pikir tidak terlalu sulit Pak Sarul. Silakan datang teman-teman ke sini. Supaya setiap dihasilkan arsip keuangan, itu langsung didigitalisasi. Bagaimana mendigitalisasikannya, bagaimana menyimpannya, itu yang barangkali perlu studi banding itu. Jangan sampai nanti kita menyimpan seperti simpan file-file yang biasa. Ya. Nanti kita menyiapkan ada berapa metadata, ada metadata induknya, ada folder induk, kemudian nanti ada sub-folder di bawahnya. Eh, Macam kami di sini, kami memiliki satu metadata. Saya sebenarnya tadi membuka itu juga ini lelet ini laptop. Ada metadata induknya. Lalu di dalam itu ada dapur-dapur, ada folder. Folder itu yang pertama menurut DIPA-nya, menurut DIPA. Di sini ada 6 DIPA, itu masing-masing folder. Lalu di dalam folder itu juga masih ada folder lagi subfolder. Ada dokumen POK DIPA dengan revisinya. Kemudian ada SPP, ada SPM. Kemudian di situ juga diurutkan berdasarkan tanggalnya. Setelah diurutkan berdasarkan waktu, diurutkan berdasarkan nomor SPP dan SPM-nya. Sehingga kalau misalnya, andai kan misalnya kita sudah menyimpan data selama 3 tahun. Kalau orang minta data 3 tahun lalu, itu mungkin kita hanya butuh waktu 3 sampai 5 menit kita sudah dapat dokumennya. Daripada kita harus membongkar-bongkar dokumen di ruang arsip. Nah, gitu. Jadi untuk studi banding ini bisa datang sekarang juga tidak apa-apa. Karena untuk penyimpanan yang dilakukan sekarang sudah berjalan. Saya sekarang hanya tinggal menyelesaikan narasi-narasi laporannya. Tapi bukti-bukti fisik semua sudah ada. Ini pertemuan kita hari ini juga nanti untuk diambil demi bukti fisiknya itu. Bukti fisiknya nanti
Ini nanti akan dimuat di link YouTube dan link YouTube nanti akan dimasuk ke dalam laporan. Mungkin untuk sementara jawaban pertanyaan Pak Sanusi tadi dan juga Kepala Mandua dan Pak Sarul ini sampai saya begitu saja dulu. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Saya serahkan balik ke Feby. Baik, terima kasih Bapak Kakan. Jadi kita di kantor siap untuk melakukan pendampingan dan juga tentu sosialisasi kepada teman-teman tentang kegiatan kita tentang digitalisasi arsip ini. Baik, yang berikut kepada Bapak Camat MTSN Negeri Manggarai, Pak Jianto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Kakan yang saya hormati, Ibu PLT Kasubag yang saya hormati, Bapak Kasipendis yang saya hormati, Bapak Camat yang saya hormati, dan seluruh Zoom pada pagi hari ini yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi dalam tayangan Bapak Kakan, seingat saya ada metode analisis USG. Nah, itu saya lihat itu ilmu yang luar biasa karena di situ tadi tercantum tentang berbagai hal termasuk permasalahan dengan metode analisis itu. Dan yang pertama tadi tentang kedisiplinan kalau tidak salah itu. Nah, itu mungkin ilmu yang baru buat kami dan sangat bermanfaat untuk analisis-analisis permasalahan pada lembaga kita. Mungkin bisa ditularkan kepada kami, Bapak Kakan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga sudah ada shopnya tentang perubahan ini. Mungkin shopnya perlu dioptimalkan dan kalau bisa di-share kepada kami untuk disosialisasikan dan bisa dilaksanakan. Ya. Kalau perlu ya ada surat arahan yang lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga tadi kalau tidak salah saya menyimak dalam pelaksanaan pengarsipan pada e-arsip ini masih ada beberapa kata tentang scanner-scanner. Apakah itu scannernya manual atau bagaimana, maksudnya adalah alangkah indahnya jikalau ada semacam kayak macam mesin fotokopi yang lebih canggih itu satu kali masuk semuanya sudah masuk semuanya itu. Sehingga lebih meringankan pekerjaan dan juga dalam hal pengarsipannya lebih valid. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, ada 3 hal itu mungkin bisa menjadi mohon petunjuk arahan dan selanjutnya untuk bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, Pak Kepala MTSN Manggarai. Yang pertama tadi soal USG, metode USG itu sebenarnya ada 2 metode yang digunakan secara bersamaan itu USG, kemudian dianalisis kembali dengan APKL. APKL. Nanti setelah nanti hasil ini laporan implementasi sudah disampaikan di Jakarta, nanti hasil akhirnya nanti saya akan seminarkan atau saya akan bawakan ke madrasah-madrasah. Itu soal analisis itu. Tapi dokumen ini nanti, dokumen eh, hasil perubahan ini saya akan kirim ke para kepala madrasah dokumennya. Karena yang PPT tadi itu hanya singkat saja, tapi dia punya dokumen panjangnya ada dalam dokumen yang saya simpan. Nah, nanti saya kirim PDF-nya ke Pak Kamat mereka. Lalu yang kedua tadi, eh, yang penyimpanan konvensional, jadi yang simpan seperti kita di ruang-ruang itu. Kalau Pak Kamat datang ke Ruteng ini, ada satu ruang darurat ukur 5 meter kali 5 meter
di samping rumah dinas Pak Subak itu. Itu di dalamnya itu Pak Kamat, itu arsip 5 tahun ke atas. Dibungkus dalam karung-karung bertindihan. Coba bayangkan kalau eh, auditor negara atau APK, aparat penegak hukum, meminta dokumen yang ada dalam karung. Pak cari di mana? Tidak, tidak ada penataan, tidak ada kodifikasi, dibungkus begitu saja. Itu yang model dokumen konvensional. Lalu konvensional juga, sekalipun sudah di digitalisasi kodifikasi yang dalam ruangan, itu juga tetap ini, tetap pencarian juga. Kalau arsip sampai 10 tahun kalau taruh dalam ruangan, kita juga kepusingan juga untuk menemukannya. Itu konvensional. Tapi kalau yang digitalisasi tadi itu yang kita duduk di mana saja. Kalau sudah simpan di Google Drive kan sekalipun kita tidak bawa laptop, kita bawa HP saja, kita bisa di Jakarta di Bendara kita bisa ini. Bahkan kalau orang tanya, Pak Kamat, misalnya dari pusat, tolong pada buat proposal ini untuk bangun ruang kelas. Saya minta dulu dokumen bangun ruang kelas yang 5 tahun lalu itu di mana? iPad harus ada di Google Drive saja. File ada Pak Kamat masih ada di Bendara dulu. Bisa lihat. Ya. Itu dia bisa. Jadi kita punya waktu itu kita bisa bekerja di tempat di mana saja, kapan saja. Mau malam hari juga diminta kita bisa. Kita tidak perlu lagi ke ruang arsip. Nah, itu dia punya keuntungan digitalisasi tadi itu kita bisa melihatnya kapan saja dan menggunakan aplikasi apa saja. Tidak perlu harus pakai laptop, tidak perlu pakai ruang ruang kerja di ruang ruang pekamat punya. Kita di bandara, di Makassar, di mana saja kita jalan kita bisa temukan. Nah, itu keuntungannya tadi. Mungkin barangkali jawaban sementara pekamat itu saja. Nanti saya akan sosialisasikan hasil nanti ke teman-teman di lapangan. Sudah termasuk banyak hal. Soal analisis tadi itu saya akan kirim ke teman-teman kepala madrasah nanti. Nah, baik. Saya Baik, serahkan ke Feby lagi. ya, baik, terima kasih Bapak Kakan, Bapak Kamat. Itu jawaban yang disampaikan oleh Pak Kakan. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain, teman-teman operator, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau semuanya sudah jelas sambil kita nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kakan, nanti materi ini akan disampaikan oleh beliau dalam bentuk PDF kepada Bapak Kamat semuanya. Baik, mungkin tidak ada lagi Bapak Kakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, berarti tidak ada apa yang pertanyaan dari teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama terima kasih atas kehadirannya dalam Zoom meeting ini. Mungkin nanti kita lagi satu kali pertemuan lagi untuk rapat lainnya, rapat koordinasi anggaran daripada teman-teman buang uang datang ke Ruteng, kita lewat Zoom seperti ini saja. Nah, ini salah satu yang disarankan oleh Sapekos itu. Coba buat nanti apa lewat Zoom saja Bapak. Harus menggunakan teknologi sebenarnya. Siap Ibu. Nanti kita pakai Zoom nanti. Kalau kita bertemu langsung itu, memang ada hal lain ya. Kalau lewat Zoom begini tidak terlalu terasa misalnya ada kata-kata yang melekit. Nah, baik, terima kasih banyak kepada teman-teman Pak Kamat, teman-teman KTU, para operator bendahara, para Pak Kamat, Ibu Feby, Pak Kasih Pendis yang sudah mengikuti pertemuan ini. Semoga pertemuan ini berguna bagi kita untuk kita tidak lanjuti di tempat kerja kita masing-masing. Sambil kita menunggu sosialisasi yang lebih dalam pada waktu-waktu yang akan datang. Lebih dan kurang dari saya sampaikan mohon maaf. Yang baiknya untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu, mohon maaf, tunggu sebentar, jangan dulu. Kita foto bersama melalui Zoom sambil menunggu mengeluarkan screen share screen-nya Bapak Kakan. Tunggu sebentar. Sebagai bukti Bapak Kakan untuk laporan ke Jakarta.
Siap, siap, siap. Oke, siap, siap, siap. Jangan lihat sepunya ya. Pak Vito senyum sedikit, Bapak. Jadi background Kamat Man 1 ini. 1, 2, 3. Iya. Sebentar. Satu kali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, tunggu lagi. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Masih ada lagi. 1, 2, 3. Iya, sebentar. Sebentar masih banyak. 1, 2, 3. Iya, tunggu lagi. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan hari ini. Sampai berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak Is. Terima Baik, kasih, Bapak sekian dan terima kasih. Camat, Bapak Kakan. Baik, mohon izin Bapak Ibu Camat semua peserta untuk bertahan dulu. Saya mau undang di grup Gadis Manggarai ini untuk teman-teman Camat madrasah swasta dan juga penulis ijazah. Kita mau sedikit berbicara tentang penerbitan Mohon izin Pak Kasih, mungkin ya, Pak Is itu penerbitan mungkin ijazah jangan dulu elektronik keluar, ini. kita ada ini sedikit tanya sedikit. Pak Is. Oke, apa Kamat? Ya, ini kemarin Pak, saya mau tanya Kak, ini teman-teman kita yang P3K yang baru dilantik ini, kemarin itu setelah saya cek di kinerjanya, itu masih ada yang belum masuk. Sebagian besar sudah masuk, tapi ada yang belum masuk di akun Kamat itu. Itu kira-kira bagaimana itu? Ada berapa orang itu? Nanti dulu. Nanti Oke, kita siap. urus. Nanti kita Oke, ke siap. Eki nanti. Oke Pak, karena masih ada tadi. Saya izin live saja. Mungkin Pak Kasih ada meeting rahasia dengan teman-teman Bapak Ibu Kepala Madrasah. Benar Pak, ini berkaitan Saya dengan izin live. ijazah sih. Sini daftar lagi. Jadi kita itu ijazah ya. Internet. Halo. Yo. Nah, ikuti. Dari situ.